Selamat pagi saudara-saudari Dukin Altum yang terkasih, dan selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni tahun 2021, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan Injil suci menurut Santo Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kekurangan kita sebagai manusia adalah selalu melihat kelemahan dan kekurangan orang lain tanpa mau melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Dalam hidup ini ada kebiasaan gosip dan menggosipkan orang lain. Kita tidak menyadari bahwa perbuatan itu salah menurut sabda Tuhan Yesus hari ini. Tetapi mengapa hal itu sering kita lakukan? Betapa sulitnya membiasakan diri untuk tidak melihat hal negatif dari dalam diri sesama kita. Dan mengapa hal buruk itu masih sering kita lakukan? Ya, karena naluri kemanusiaan kita untuk mempertahankan diri dari ancaman orang lain, maka hidup kita harus aman dan mencari kekuatan untuk tidak dinilai negatif oleh orang lain, sehingga kita sering bersikap pongah dan lupa diri. Kita sering pula menghakimi orang lain dengan tidak menyadari bahwa kita pun akan dihakimi, sebab ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berikut ada sebuah kisah tentang keranjang bambu. Kisahnya begini. Ada seorang petani miskin yang hidup bersama istri dan satu anak laki-lakinya yang berumur 6 tahun bernama Saro. Selain bertiga, masih ada yang menumpang di rumah ini, yaitu ayah dari petani itu yang bernama Kakek Suta. Kakek Suta tidak diperhatikan oleh keluarga ini sehingga pakaiannya compang-camping, badannya kurus karena keluarga ini tidak mampu memberi makan dengan cukup, karena untuk hidup sehari-hari saja mereka sangat berkekurangan. Karena sayang dengan kakeknya, si Saro cucunya itu sering berbagi jatah makanannya dengan kakek Suta. Suatu malam petani itu bersama istrinya berembuk dan sepakat untuk membuang kakek ke tempat yang jauh dan berharap barangkali di sana ada orang yang baik sehingga mau merawatnya. Pembicaraan petani dan istrinya itu didengar oleh si Saro anaknya, sehingga ia sangat sedih. Namun untuk protes tidak ada keberanian. Pagi harinya petani itu membuat sebuah keranjang dari bambu yang akan digunakan untuk membuang kakek Suta. Benar saja, setelah malam tiba, petani itu memasukkan kakek Suta yang sebenarnya ayahnya sendiri ke dalam keranjang dan memanggulnya, kemudian berjalan cepat-cepat. Sementara si Saro
memperhatikan hal itu dengan amat sedih. Setelah agak jauh, Sisaro berteriak pada ayahnya, "Ayah, jangan lupa keranjangnya dibawa pulang ya." Petani itu berhenti sejenak dan bertanya pada anaknya, "Untuk apa, anakku?" Sisaro anaknya menjawab, "Ya, nanti untuk membuang ayah jika ayah sudah tua seperti kakek." Seketika kaki petani itu gemetar mendengar apa yang dikatakan oleh Saro anaknya, dan ia membatalkan untuk membuang kakek Suta. Kemudian petani itu bekerja dengan rajin untuk memenuhi kebutuhan kakek Suta. Mereka semua akhirnya mengasihi kakek Suta dengan tulus hati. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah tadi kita dapat mengetahui mengapa petani miskin itu membatalkan niatnya untuk membuang kakek Suta. Ya, tentu karena mendengar apa yang dikatakan oleh Sisaro anaknya dan takut kelak hal itu akan menimpa dirinya setelah tua nanti. Sebab dalam kitab suci yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus bersabda, "Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Kalau petani miskin itu jadi membuang kakek Suta, maka besar kemungkinan kelak anaknya juga akan melakukan hal yang sama pada petani itu jika ia sudah tua. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa mudahnya kita melihat kekurangan orang lain, bahkan sampai yang sekecil-kecilnya, dan kita sulit untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Bahkan kita sering atau cenderung menutup-nutupi kekurangan kita. Seperti sabda Yesus hari ini, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui?" Bagaimana mungkin kita dapat mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara kita, padahal ada balok di dalam mata kita yang menutupi selumbar itu? Dalam Injil tadi, Yesus mengajarkan kita untuk sadar diri bahwa kita cenderung untuk mudah menilai kejelekan orang lain, dan kita sering bersikap permisif dan menutup-nutupi kesalahan dan kelemahan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama berusaha membangun diri untuk hidup lebih baik, sehingga hidup kita berkenan pada Allah dan berguna bagi sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, bantulah kami menyadari kelemahan kami dan berusaha untuk hidup lebih baik, agar hidup kami berkenan kepadamu dan berkenan bagi sesama kami. Amin.